Ketahuilah, tidak semua manusia hidup di dunia ini adalah manusia baru yang diciptakan oleh Romo. Sebagian besarnya, bisa saya katakan 3/4-nya adalah manusia-manusia masa lampau atau manusia-manusia zaman dulu yang memiliki laku dan lakunya diterima oleh Romo, sehingganya bisa bereinkarnasi atau lahir kembali ke dunia ini dengan wujud manusia baru dan karakter yang berbeda untuk menyempurnakan laku masa lalunya itu, sehingga berhasil mencapai kehidupan yang sempurna dan hidup abadi bersama Romo. 1/4 manusia baru pun akan mengalami hal yang sama seperti manusia-manusia lama jika tidak memiliki laku. Karena itu, orang-orang lama atau orang-orang dengan kehidupan baru ini berjuang mati-matian dengan bersusah payah mencari identitas jati diri pribadinya. Begitu juga dengan manusia-manusia baru yang terbuka mata dan hatinya untuk kembali sempurna seperti pada mulanya. Sebab hanya dengan mengetahui identitas jati diri pribadinya yang sebenarnya, laku di masa lalu yang belum selesai itu bisa diselesaikan sehingga bisa mencapai kesempurnaan abadi bersama Romo. Dan bisa menyelamatkan, bahkan menyempurnakan seluruh mata rantai karma keluarganya hingga 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Semuanya tersempurnakan dengan indah dan abadi. Artinya, seluruh keluarga yang sudah tidak di dunia ini lagi bisa mencapai kesempurnaan melalui dirinya. Dan yang masih ada di dunia ini selamat, tidak mengalami masalah duniawi apapun, tidak mengalami sakit jenis apapun, dan tidak mengalami penderitaan dunia dalam bentuk apapun. Namun sayang 1000 kali sayang saya katakan, tidak semua orang bisa berhasil menemukan identitas jati diri pribadi yang sebenarnya. Baik melalui bimbingan dari seseorang ahli atau lelaku sendiri dengan cara bertapa dan lain sebagainya. Karena hal ini teramat sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Orang-orang yang sudah berhasil mencapai tingkatan ini pun belum tentu mau mengajarkannya kepada orang lain. Karena lagi-lagi dikarenakan saking rumit dan panjangnya waktu pembelajaran untuk mencapainya. Saya punya kisah nyata yang menarik mengenai hal ini. Beberapa waktu yang lalu, ada manusia hidup berasal dari Kediri yang ingin mencapainya. Dan dengan terus terang, saya katakan bahwa ini bukanlah main-main. Ini adalah sesuatu hal yang tidak gampang dan tidak mudah, serta tidak singkat. Namun, dia tetap menyatakan kesiapannya untuk mempelajarinya. Apapun yang terjadi, tetap maju katanya. Atas tekadnya itu, saya pun mulai menuntunnya dengan tanpa tedeng aling-aling. Berbagai macam laku spiritual yang kesemuanya itu tidak ada yang mudah saya bimbingkan berbulan-bulan lamanya. Setelah hampir mencapai puncak keberhasilan orang Kediri ini, saya beritahu identitas jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah manusia reinkarnasi dari masa lalu, dari manusia zaman dulu yang tidak sesuai dengan harapan angan-angan 4 anasir yang diinginkannya. Dan ketika saya menguji kesungguhannya untuk yang terakhir kalinya sebelum saya tuntun untuk menyaksikan kesejatiannya, orang Kediri ini langsung angkat tangan, mundur nyerah, tidak mau menjalankan garis hidup yang telah tertulis dalam kitab hidup atau Lauhul Mahfuz. Dia memilih kembali menjadi orang awam, menjadi manusia yang setiap waktunya dipermainkan oleh nafsu 4 anasirnya bersama seluruh keluarganya dengan 1000 masalah, 1000 penyakit, 1000 penderitaan duniawi,
dan mati tersesat bersama seluruh keluarganya daripada kesempurnaan abadi bersama Romo. Dan bisa menyelamatkan, bahkan menyempurnakan seluruh mata rantai karma keluarganya hingga 7 turunan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Yang artinya seluruh keluarganya yang sudah tidak di dunia ini bisa mencapai kesempurnaan melalui dirinya. Dan yang masih ada di dunia ini selamat. Artinya tidak mengalami masalah dunia apapun, tidak mengalami sakit jenis apapun, dan tidak mengalami penderitaan dunia dalam bentuk apapun. Aneh ya? Sungguh aneh. Semua orang, seluruh manusia hidup mendambakan hal ini. Namun orang Kediri ini justru sebaliknya. Dan saya pun baru menemukannya sekarang. Dan satu orang ini, bahwa Romo juga menciptakan makhluk seperti orang dari Kediri ini. Saya pun tidak memaksanya. Semua laku spiritual yang sudah saya perjuangkan dengan susah payah membimbing dia, saya putus total. Dia pun saya kembalikan sebagai manusia awam lagi. Manusia yang di setiap waktunya menjadi permainan nafsu 4 anasirnya. Dengan semua dan seluruh masalahnya, penyakit dan penderitaannya, serta karma-karma yang sudah menjadi garis hidupnya. Sebagai mayat hidup yang belum mengenal hidupnya dan maha hidupnya. Pertanyaan saya sekarang untuk panjenengan semuanya. Apakah panjenengan setelah mengetahui identitas jati diri pribadi saya ulang. Pertanyaan saya sekarang untuk panjenengan semuanya. Apakah panjenengan setelah mengetahui identitas jati diri pribadi panjenengan yang sebenarnya, dan ternyata identitas jati diri pribadi panjenengan yang sebenarnya itu tidak seperti yang panjenengan harapkan, tidak sama dengan angan-angan 4 anasirnya panjenengan, apakah panjenengan juga akan seperti orang dari Kediri itu? Jika iya, sebaiknya tinggalkan Wahyu Pancagaib dan jangan pernah meminta bimbingan dalam bentuk apapun dari saya, karena saya tidak mau buang waktu dan berkorban sia-sia. Dan tenan, ada-ada saja Romo ini. Sungguh lengkap dan komplitnya Romo menciptakan makhluk, bukan? Namun apapun itu bisa diubah sesuai keinginan kita kan. Kan datnya Romo, yaitu hidup, ada di dalam diri kita. Artinya kehendak Romo ya kehendak kita. Iya kan? Artinya lagi, satu misal contoh, jika Romo memberikan garis bengkok, kita bisa mengubahnya menjadi lurus. Kalau Romo memberikan kehidupan menderita, kita bisa mengubahnya menjadi sempurna. Bahkan jikalau Romo memberikan kematian hari ini, kalau kita belum menghendakinya, kita bisa menundanya sampai kita menghendakinya. Itu kalau kita sudah berhasil mencapai tingkatan kesadaran murni, atau tingkatan suci, atau tingkatan manunggal jati. Tinggal manusianya itu mau apa tidak. Kalau sudah mau, bisa apa tidak. Nah, untuk bisa mencapai tingkatan kesadaran murni atau suci atau manunggal jati ini, ya kita harus belajar toh. Dan belajarnya inilah yang rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sungguh meruginya dirimu yang sudah mencapai tingkatan ini jika sampai terjatuh menjadi orang awam lagi. Para kadang kinasiku sekalian, hampir seluruh manusia mendambakan atau menginginkan kebahagiaan dan ketenangan. Namun semua yang mencari kebahagiaan dan ketenangan itu tidak mengerti, tidak memahami, bahkan tidak mengetahui apa dan bagaimana itu bahagia, apa dan bagaimana itu tenang. Sebab karena ketahuan inilah hampir semua pencari kebahagiaan dan ketenangan berujung pada petaka. Ada yang dipenjara, ada yang masuk rumah sakit, bahkan dikubur. Ada juga yang stres hingga bunuh diri. Sebenarnya, bahagia dan tenang itu bukan tujuan, melainkan hasil dari tujuan. Namun, tujuan apa dulu? Tujuan yang mana dulu?
dan yang bagaimana dulu? Karena tidak semua tujuan menghasilkan kebahagiaan dan ketenangan. Lebih baik mati demi sesuatu daripada hidup tanpa tujuan. Begitulah prinsip masa muda saya dulu. Karena hidup tanpa tujuan itu membuat seseorang hanya berputar-putar pada keadaan yang sama. Di tempat itu saja maksudnya. Jadi hal ini akan sangat sia-sia. Sebab itu saya pernah memiliki prinsip hidup, yaitu lebih baik mati daripada tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Namun itu tidak akan mampu membuat diri kita mencapai suatu pencapaian yang maksimal kalau tidak memiliki dasar yang pasti. Itu seperti mimpi di siang bolong, hanya akan menjadi khayalan, imajinasi online saja. Untuk itu kita butuh tujuan dasar yang jelas dan pasti untuk melakukan sesuatu kegiatan demi mencapai apa yang menjadi tujuan hidup yang jelas dan pasti pula. Tujuan paling utama dari hidup kita adalah kesempurnaan abadi. Karena hanya di dalam kesempurnaan abadilah kebahagiaan dan ketenangan jiwa dan raga berada. Itu jelas dan pasti. Ini terlepas dari apakah seseorang itu meyakini agama atau tidak. Apakah seseorang itu meyakini agama ini atau agama itu. Kita semua sedang mencari sesuatu yang lebih terbaik dalam kehidupan dunia ini. Dan sesuatu yang terbaik dari seluruh yang baik adalah kesempurnaan abadi. Maka gerakan atau kelakuan paling dasar dari hidup kita adalah menuju kesempurnaan abadi. Setiap orang, bahkan seluruh makhluk hidup, pasti ingin mendapatkan kesempurnaan abadi ini dalam kehidupannya. Namun pertanyaannya adalah apa, bagaimana, dan seperti apa itu yang disebut kesempurnaan abadi? Semua orang berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Usahanya itu bisa diistilahkan seperti kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan tidak peduli halal atau haram. Sampai-sampai jual harga diri pun dilakukan untuk itu. Namun tidak semua orang yang berusaha keras untuk mencapai tujuan itu mengerti, memahami, dan mengetahui apa, bagaimana, dan seperti apa itu yang disebut kesempurnaan abadi. Ngertinya, pahamnya, taunya hanya sebatas bahagia dan tenang saja. Dan pertanyaannya lagi sekarang, benarkah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu arti maksudnya bahagia dan tenang? Apakah bahagia dan tenang itu kaya raya, punya rumah dan kendaraan mewah, punya pengaruh, wibawa, punya penghasilan, punya usaha, bisnis, berpangkat tinggi, jadi bos, banyak istri simpanan, cantik-cantik lagi. Kalau wanita, banyak suami simpanan, ganteng-ganteng lagi. Ngertinya, pahamnya, taunya, kebanyakan orang bahagia dan tenang itu kalau kaya raya, punya rumah dan kendaraan mewah, punya pengaruh, wibawa, berpangkat tinggi, jadi bos, banyak istri simpanan, cantik-cantik lagi. Kalau wanita banyak suami simpanan, ganteng-ganteng pula. Dikiranya itu adalah kebahagiaan dan ketenangan. Sebab karena itu, demi untuk mendapatkan rumah dan kendaraan mewah, punya pengaruh, wibawa, berpangkat tinggi, jadi bos, banyak istri simpanan atau banyak suami simpanan, apapun dilakukannya, tidak peduli itu memalukan atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Yang penting mendapatkan itu semua agar supaya bahagia dan tenang hidupnya. Oh my God. Kalau kebahagiaan dan ketenangan itu bisa diukur dengan rumah dan kendaraan mewah, punya pengaruh, wibawa, berpangkat tinggi, jadi bos, banyak istri simpanan atau banyak suami simpanan, coba tanyakan kepada mereka yang mempunyai rumah dan kendaraan mewah, punya pengaruh, wibawa, berpangkat tinggi, jadi bos, banyak istri simpanan atau banyak suami simpanan itu. Bahagiakah mereka? Tenangkah mereka?
Kalau bahagia, kenapa mereka takut tersaingi dan kalah? Kalau tenang, mengapa dan kenapa semakin bagus rumahnya, semakin tinggi pula pagar rumahnya dan rapat? Ada satpamnya lagi, ada anjing galaknya lagi. Hayo. Bahagia dan tenang itu soal pikiran, hati, dan syahwat. Tentang pikiran, hati, dan syahwat para kadang kinasiku sekalian, soal dan tentang suasana pikiran, hati, dan syahwat, atau sikon pikiran, hati, dan syahwat, atau keadaan pikiran, hati, dan syahwat. Bukan tentang soal kaya raya, rumah dan kendaraan mewah, punya pengaruh wibawa, berpangkat tinggi, jadi bos, banyak istri simpanan atau banyak suami simpanan. Bukan. Betapapun kita kaya raya, punya rumah dan kendaraan mewah, punya pengaruh wibawa, berpangkat tinggi, jadi bos, banyak istri simpanan atau banyak suami simpanan, jika pikiran, hati, dan syahwat kita tidak bersih, kalau pikiran kita sibuk menilai, menghakimi, menyalahkan, membedakan sesuatu, kalau ada sirik, iri, dengki, fitnah, benci, dendam, hasut di hati kita, kalau syahwat kita brutal ke sana ke sini, tidak akan pernah bisa merasakan bahagia dan tenang. Karena karena kebahagiaan dan tenang itu soal pikiran, hati, dan syahwat. Tentang pikiran, hati, dan syahwat para kadang kinasiku sekalian, soal dan tentang suasana pikiran, hati, dan syahwat, atau sikon pikiran, hati, dan syahwat, atau keadaan pikiran, hati, dan syahwat yang bersih dan terjaga kebersihannya. Bahagia dan tenang adalah merupakan seperangkat paket bekal dari Maha Suci kepada datnya atau ruhnya selama berpisah dengannya. Lebih jelasnya seperti ini. Setelah Tuhan mengambil sebagian ruhnya untuk menghidupkan makhluk, terutama manusia, Tuhan membekalkan semua dan segala yang diperlukan dan dibutuhkan oleh ruhnya selama berpisah dengannya. Kalau dalam istilah spiritualnya, hal itu sudah ditulis dengan pasti dan jelas dalam kitab Lauh Mahfudz. Dan di antara seluruh bekal tersebut yang paling utama adalah kesempurnaan abadi yang menjadi asal-usul sangkan paraning dumadinya. Dan di dalam kesempurnaan abadi inilah ada yang namanya bahagia, tenang, aman, nyaman, damai, sehat, selamat, tentram, dan seluruh kebutuhan rohani atau jiwa, juga keperluan ragawi atau wujud, itu merupakan seperangkat bekal dari Tuhan yang saling berkaitan, tidak bisa dipisah atau terpisah, dan itu ada di dalam kesempurnaan abadi, bukan di luar kesempurnaan abadi. Jadi tidak bisa diambil salah satunya saja, semisal bahagia saja, yang lain tidak perlu, atau mengambil tenangnya saja, tidak perlu bahagia dan lain-lain. Tidak bisa begitu dan seperti itu. Karena seluruh kebutuhan rohani atau jiwa yang ada di dalam kesempurnaan abadi ini merupakan satu paket yang saling berkaitan satu sama lainnya. Contoh misal, untuk apa sehat jika tidak bahagia? Untuk apa tenang jika tidak selamat? Dan seterusnya. Dan seluruh isi dari kesempurnaan abadi ini ada di dalam diri kita sendiri. Dan tidak bisa diraih dengan pikiran, hati, dan syahwat yang tidak bersih. Jadi tidak bisa diraih dengan cara lain, apalagi meraihnya keluar diri. Lawong ada di dalam diri kita, keluar diri, memangnya mau apa dan mau kemana? Para kadang kinasiku sekalian, tujuan laku murni menuju suci adalah minimal mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan, sehingga dapat menyaksikannya dengan kesadaran panca indera seutuhnya. Maksimal roh sucinya atau hidupnya bersatu dengan sucinya Tuhan. Filsafat yang menjadi dasar pendekatan diri ini adalah, pertama, Tuhan berlaku sesuai sangkaan hambanya. Jadi jika kita menganggapnya bersifat rohani, maka bagian yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan ya rohnya atau hidupnya. Kalau menganggapnya
bersifat wujud, maka bagian yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan ya wujudnya. Namun jikalau menganggapnya bersifat rohani juga wujud, berarti yang dapat mendekatkan dirinya yaitu jiwa dan raganya. Namun yang paling pasti bahwa Tuhan itu bukanlah anggapan-anggapan atau bukan anggap-anggapan, karena dia mutlak dalam segala halnya. Kedua, Tuhan adalah maha suci, dan suci itu bukan warna, bukan pula bentuk, juga bukan keakuan, melainkan kemurnian yang bersih, yang tidak tercampuri oleh apapun. Dan hal ini terdapat di bagian tubuh kita sendiri, tersebut pikiran, hati, dan syahwat, yang secara spiritual disebut-sebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas, atau Sirullah, Datullah, Sifatullah, atau Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ilmu Muhammad. Maka yang dapat diterima Tuhan untuk mendekatinya adalah suci. Jadi, mau mendekatkan diri dengan Tuhan menggunakan cara dan teknik apapun, jika pikiran, hati, dan syahwatnya tidak bersih, tidak murni, bagaimana mungkin bisa? Satu-satunya adalah tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membahas masalah pendekatan diri manusia kepada Tuhan melalui penyucian rohnya. Sebab karena itu tidaklah mengherankan kalau kata sufi dan tasawuf dikaitkan dengan kata-kata Arab yang mengandung arti suci. Salah satu contohnya, kata kafa dalam arti suci dan sufi adalah orang yang disucikan. Itu dikarenakan kaum sufi banyak berusaha menyucikan diri mereka melalui banyak melaksanakan ibadat seperti menghilangkan iri, dengki, sirik, benci, dendam, dan lain-lain dalam dirinya. Bahkan meninggalkan semua kemelekatan duniawinya seperti anak istri dan kepemilikan harta benda. Di antara semua pendapat itu, pendapat terakhir inilah yang banyak diterima sebagai asal kata sufi. Jadi sufi adalah orang yang memakai wol kasar untuk menjauhkan diri dari dunia materi dan memusatkan perhatian pada alam rohani. Maksudnya rohani itu adalah tentang pikiran, hati, dan syahwat. Di era modern yang lebih gaul disebut sebagai zaman milenium ini hanya terdapat pada kedirian seorang putra Romo. Kenapa dan mengapa saya katakan hanya? Sebab karena cuma putra Romo lah yang tersabda sebagai kitab suci sejati ada makna wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Tersabda sebagai wulang reh sejati tutur kata bahasanya bagi sesama makhluk hidup. Dan tersabda sebagai berbudi bawa laksana tingkah laku perbuatannya bagi sesama makhluk hidup. Coba saja dikaji sendiri dengan mudah. Jangan mudah percaya dulu. Coba saja dikaji sendiri. Jangan mudah percaya dulu. Dan tenang. Dalam filsafat Yunani, hidup manusia adalah suci dan tidak berjenis kelamin, serta berasal dari sucinya Tuhan. Sebab karena itu disebut sebagai roh suci atau Ruh Kudus. Kemudian atas kehendaknya turun ke dunia materi, masuk ke dalam tubuh manusia yang sebelumnya telah dibekali nafsu 4 anasir. Roh yang pada mulanya suci itu menjadi tidak suci lagi karena kemomoran. Dan karena itu tidak dapat kembali ke tempatnya semula yang suci. Untuk itu ia harus mensucikan diri terlebih dahulu dengan cara memusatkan kesadarannya hanya kepada Tuhan yang menjadi asal usulnya, seperti bertapa dan meninggalkan semua kepemilikannya. Dan ini harus murni, artinya tidak boleh tercampuri oleh apapun, terutama ego pamrih dan arogan. Rumit ya, sulit dan berat. Namun tidak dengan laku murni menuju sucinya putra.
cukup patrap samadhi dan mempraktekkan kekudangan Romo, selesai. Sesederhana itu, ya, sesederhana itu. Kan hidup atau roh suci atau Roh Kudus, kalau digambarkan sesuatu cahaya, maka tiada redup dan henti-hentinya. Sinarnya selalu memancar dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya, saling menyinari terang cahayanya. Tuhan memberikan dan hidup mengembalikannya. Jadi tidak perlu diapa-apain lagi. Tidak harus di itu ini. Cukup nikmati dengan rasa syukur, kesadaran, cinta, kasih sayang yang sadar hidup. Koneksinya klimak deh. Lah, kalau klimak koneksinya sudah bisa kita nikmati dengan rasa syukur, kesadaran, cinta, kasih sayang yang sadar hidup, bukan cuma bahagia dan tenang. Semua dan segala yang tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz milik kita. Lawong memang itu milik kita kan? Bukan cuma itu dan tidak hanya itu. Juga keabadian kita akan tersempurnakan dan kesempurnaan kita sebagai gambaran wujud Tuhan terabadikan. Dan tenang. Selama hidup ini masih kotor, tidak bersih, tidak murni, tidak suci seperti pada mulanya, maka selama itu pula ia akan tetap tinggal di bumi atau dunia fana ini. Hingga usahanya membersihkan diri melalui reinkarnasi demi reinkarnasi berhasil. Kalau sudah bersih, sudah murni dan tidak kotor lagi, artinya sudah suci, maka seketika itu ia dapat mendekatkan diri dengan Tuhan hingga ke tingkat bersatu dengan Dia di bumi ini. Dan dimanapun, sehingganya kesempurnaan hidup menjadi abadi dan keabadian Tuhan menjadi tersempurnakan. Namun ilmu pengertian dan pemahaman penyucian diri melalui reinkarnasi ini tidak terdapat di dalam ajaran agama. Walaupun di dalam kitabnya tersurat, namun dalam pengajarannya tidak ada. Entah apa alasannya, saya tidak mau cari tahu lagi karena sudah capek, sudah lelah dan sudah letih. Bosan deh. Hanya sebatas diuraikan bahwa roh sesudah tubuh mati tidak akan kembali hidup lagi serupa di bumi. Sedangkan roh suci sesudah bercerai dengan tubuh, roh pergi ke alam barzah dan menunggu datangnya hari perhitungan. Oh my God. Selama menunggu datangnya hari perhitungan, yaitu kiamat, yang konon sudah ditentukan oleh Tuhan, katanya seluruh amal perbuatannya ditimbang. Jika baiknya lebih banyak, akan tempat menunggunya adalah surga. Kalau buruknya yang lebih banyak, maka tempat untuk menunggunya adalah neraka hingga hari perhitungan itu tiba. Namun konsep tentang bersatunya roh dan Tuhan di dunia ini yang sudah saya informasikan tadi terdapat dalam ilmu tasawuf agama, khususnya Islam. Kalau di kitabnya tidak ada, atau mungkin bahasanya yang halus sehingga saya tidak mengetahuinya. Maklum, saya kan orangnya blak kotak apa adanya, tidak suka berbelit-belit, sukanya terus terang, karena terang terus itu jelas. Dan tenang. Dalam agama Buddha, tentang ini dikatakan dari konsep nirwana. Nirwana dapat dicapai dengan meninggalkan dunia, memasuki hidup kontemplasi, dan menghancurkan diri. Ajaran menghancurkan diri untuk bersatu dengan Tuhan juga terdapat dalam Islam. Sedangkan pengaruh dari agama Hindu dikatakan datang dari ajaran bersatunya Atman dengan Brahman melalui kontemplasi dan menjauhi dunia materi. Dalam tasawuf Islam terdapat pengalaman ittihad atau persatuan roh manusia dengan roh Tuhan.
Kita perlu mengingat agama Hindu dan Buddha, filsafat Yunani, dan agama Kristen datang lama sebelum Islam, yang kemudian datang dipengaruhi oleh yang datang terdahulu. Adalah suatu kemungkinan, meskipun terdapat ini memerlukan bukti-bukti historis. Dalam kaitan ini timbul pertanyaan, sekiranya agama tersebut tadi tidak ada, tidakkah mungkin tasawuf timbul dari dalam ajaran agama itu sendiri? Hakikat tasawuf atau laku kita adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, hingga berhasil manunggal atau melebur menjadi satu dengannya. Dalam semua ajaran agama dijelaskan dengan tegas dan lugas bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan manusia. Dekatnya Tuhan sampai-sampai disuratkan di dalam kitab, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat dan mengabulkan semua orang yang memanggil jika aku dipanggil. Kaum sufi mengartikan doa ini bukan berdoa, akan tetapi berseru agar Tuhan mengabulkan semuanya, seruannya, untuk melihat Tuhan dan berada dekat kepadanya. Dengan kata lain, ia berseru agar Tuhan membuka hijab dan menampakkan dirinya kepada yang berseru. Bahkan ada ayat yang mengatakan, timur dan barat kepunyaan Tuhan, maka kemana saja kamu berpaling, di situ ada wajah Tuhan. Ayat ini mengandung arti bahwa di mana saja Tuhan dapat dijumpai, Tuhan dekat dan para pelaku tidak perlu pergi jauh untuk menjumpainya, apalagi meninggalkan semuanya. Cukup bersihkan pikiran, hati dan syahwat, kemudian jaga kebersihan tersebut dengan iman, selesai deh. Ada yang lebih vulgar lagi, yaitu aku itu batinnya manusia dan manusia itu wujud kenyataanku. Ayat ini menggambarkan Tuhan berada bukan di luar diri manusia, tetapi di dalam diri manusia itu sendiri. Karena itu hadis mengatakan, siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Untuk mencari Tuhan, para pelaku tidak perlu pergi jauh. Cukup ia masuk ke dalam dirinya, dan Tuhan yang dicarinya akan ia jumpai di dalam dirinya sendiri. Dalam konteks inilah ayat berikut dipahami kaum pelaku. Bukanlah kamu yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh. Dan bukanlah engkau yang melontarkan ketika engkau melontarkan pasir, tapi Allah lah yang melontarkan. Di sini kita sebagai para pelaku melihat persatuan manusia dengan Tuhannya. Sesungguhnya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan jua. Apapun dan bagaimanapun bentuk perbuatan itu, mau baik atau buruk, tinggal manusianya bisa tidak, mampu tidak menyaksikan hal itu dengan kesadaran murninya. Tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi ini yang tanpa kehendaknya. Semua kehendaknya, geraknya, dan kuasanya, bahkan dia sendiri. Bahwa Tuhan dekat bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk lain, seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan hadis berikut ini, pada mulanya aku adalah harta yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk, dan melalui mereka aku pun dikenal. Di sini terdapat pengertian dan pemahaman bahwa Tuhan dan makhluk bersatu. Dan bukan cuma manusia saja yang bersatu dengan Tuhan, melainkan seluruh makhluk. Di sini letak perlu dan pentingnya saling berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lainnya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Kalau ayat-ayat tadi itu mengandung arti ittihad, maksudnya persatuan makhluk, khususnya manusia dengan Tuhan. Dan hadis berikut ini mengandung konsep wahdat al-wujud, kesatuan wujud makhluk dengan Tuhan. Demikianlah ayat-ayat Alkitab dan Al-Quran serta hadis Nabi yang menggambarkan betapa dekatnya Tuhan kepada makhluknya, terutama manusia yang berhati nurani.
Gambaran serupa ini tidak memerlukan pengaruh dari luar atau dalam agar seseorang yang beragama dapat merasakan kedekatan Tuhan ini secara benar-benar sadar, bukan hanya katanya belaka. Dengan kebersihan pikiran, hati, dan syahwat, khusyuk beribadat pasti akan merasakan kedekatan Tuhan, lalu melihat Tuhan dengan mata hati atau mata kasat, dan akhirnya mengalami persatuan rohnya dengan roh Tuhan abadi nan sempurna. Dan inilah hakikat tasawuf atau laku yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Para kadang kinasiku sekalian, jalan yang ditempuh seseorang untuk mencapai ke tingkat menyaksikan kemanunggalan Tuhan dengan makhluknya dan akhirnya abadi bersama Tuhan secara sempurna begitu panjang dan penuh duri. Berliku-liku pula jalannya, naik turun lagi, terjal dan curam. Bertahun-tahun orang harus menempuh jalan ini. Bahkan saya sendiri, 47 tahun dari usia saya yang sudah 60 lebih. Ini saya habiskan hanya untuk melalui jalan-jalan tersebut. Karena itu, hanya sedikit sekali orang-orang bisa sampai puncak tujuan tasawuf atau laku, yaitu suci. Jalan itu disebut tarekoh dalam bahasa Arabnya, dan dari sinilah berasal kata tarekat dalam bahasa Indonesianya yang sering saya katakan sebagai murni. Kesimpulannya, jelas kan bahwa usaha penyucian diri, langkah pertama yang harus dilakukan seseorang adalah tobat atau bertobat dari seluruh kebiasaannya yang gemar mengotori atau menodai pikiran, hati, dan syahwatnya. Kemudian membersihkannya, lalu menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat itu hingga titik darah penghabisan. Taubat atau bertobat artinya tidak akan berbuat luput atau tidak tepat walau sekecil apapun. Dengan laku murni menuju suci alias wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, seperti yang sudah saya informasikan di ratusan video saya di Putra Romo Channel dengan tanpa tedeng aling-aling. Secara umum dan awam, jelaslah bahwa usaha ini memakan waktu panjang. Namun tidak dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Asalkan pikiran, hati, dan syahwatnya bersih dan terjaga kebersihannya, bisa. Buktinya wong edan bagu bisa. Artinya panjenengan juga bisa. Edan tenang. Lah iya toh, kan kita sama-sama manusia hidupnya. Ayo, berarti jika wong edan bagu bisa, siapapun pasti bisa. Kalau kesenangan dunia dan kelezatan materi tidak bisa menggodanya lagi, berarti sudah terjaga dan selalu terjagalah kebersihan pikiran, hati, dan syahwatnya, yang lambat laun akan menjadi tempat tinggal Tuhan. Selanjutnya para pelaku akan memasuki dan menapaki perjalanan abadi yang sempurna. Awal perjalanannya, para pelaku dalam hubungannya dengan Tuhan dipengaruhi rasa dan perasaan takut atas salah, dosa, luput yang dilakukannya. Rasa dan perasaan takut itu kemudian berubah menjadi rasa was-was, bahkan ragu apakah tobatnya diterima Tuhan, sehingga ia dapat meneruskan perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lambat laun ia akan merasakan bahwa Tuhan bukanlah zat yang suka murka, tapi zat yang penuh cinta kasih sayang kepada hambanya. Sehingganya rasa dan perasaan takut dan ragu itu hilang, dan timbullah sebagai gantinya rasa dan perasaan cinta kasih sayang kepada Tuhan. Pada fase ini, rasa dan perasaan cinta kasih sayangnya kepada Tuhan bergejolak, bergelora, membara dalam pikiran, hati, dan syahwatnya. Di fase inilah para pelaku menerima dan menyaksikan pengampunan dari Tuhan akan seluruh salah, dosa, luput, karma, dan lain-lain, yang rasa nikmatnya melebihi dari segala kenikmatan duniawi.
Setelah menerima dan menyaksikan pengampunan dari Tuhan, selanjutnya kepatuhan kepada Tuhan akan menggantikan sifat dan sikap 4 anasirnya. Menyerahkan seluruh dirinya hanya kepada yang dicintainya, dikasihinya, disayanginya, yaitu Dat Maha Suci Hidup, atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Lalu secara otomatis pikiran, hati, dan syahwatnya kosong dari segala-galanya, kecuali dari diri yang dicintai, kasihi, dan sayangi, yaitu Dat Maha Suci Hidup atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Sehingganya apapun itu, bagaimanapun itu adalah dia sendiri, bukan kita, aku, atau kamu. Di setiap gerak pikiran dan gerak hati serta syahwatnya selalu patrap samadi untuk bermunajat. Aku mengabdi kepadamu bukan karena takut kepada neraka, bukan pula karena ingin masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku, kasihku, sayangku hanya kepadamu. Romo, jika kupuja engkau karena takut kepada neraka, bakarlah mataku karena engkau. Janganlah sembunyikan keindahanmu yang kekal abadi itu dari pandanganku. Sewaktu hari mulai gelap, patrap samadi micil sowan munajatnya. Di saat bintang di langit telah gemerlapan, mata-mata telah bertiduran, pintu-pintu rumah dan istana-istana telah ditutup. Tiap pecinta maksiat sedang berduaan dan memadu kasih anasir dengan pasangannya. Dan inilah aku berada di hadiratmu, Romo. Ketika fajar menyingsing, patrap samadi micil toto lenggah. Munajatnya, wahai buah pikiranku, buah hatiku, buah syahwatku, malam telah berlalu dan siang segera akan menampakkan diri. Makhluk-makhluk telah bertebaran mencari makan dan minum untuk memuaskan kebutuhan birahi 4 anasirnya. Hanya engkaulah yang kucintai, kukasihi dan kusayangi. Beri ampunlah pembuat salah, pembuat dosa, pembuat luput yang datang ke hadiratmu. Engkaulah kebutuhanku, keperluanku, kepentinganku, kebahagiaanku, dari kesenanganku, pikiran, hati, dan syahwatku. Telah enggan mencintai, mengasihi, dan menyayangi selain engkau. Ketika kemomoran, patrap samadi micil sampurno. Munajatnya, Romo, aku gelisah. Apakah engkau terima aku sehingga aku bahagia? Ataukah engkau tolak sehingga aku merasa sedih? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan kulakukan selama engkau beri hajat kepadaku. Sekiranya engkau usir aku dari depan pintumu, aku tidak akan bergerak, karena cinta kasih sayangku kepadamu telah memenuhi pikiran, hati, dan syahwatku. Begitu penuh pikiran, hati, dan syahwatnya dengan rasa cinta kasih sayang kepada Tuhan. Seandainya ada yang bertanya kepadanya, apakah kamu benci kepada setan yang jahat dan keburukan? Pasti akan menjawabnya, cinta kasih sayangku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong di dalam pikiran, hati, dan syahwatku untuk benci. Dan benar. Para kadang kinasiku sekalian, ku cintai engkau dengan 2 cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang karena diriku dan cinta kasih sayang karena dirimu. Cinta kasih sayang karena diriku membuat aku lupa yang lain dan senantiasa menyebut namamu. Cinta kasih sayang kepada dirimu membuat aku melihat engkau karena engkau bukanlah hijab. Tiada puji bagiku untuk ini dan itu. Bagimulah puji dan untuk semua. Amin.
Apa yang saya informasikan dalam rekaman video saya kali ini belumlah selesai, artinya masih ada sambungannya. Untuk memperpendek durasi videonya supaya tidak makan kuota, saya hentikan sampai di sini dulu dan akan saya sambung dalam video berikutnya sebagai sambungannya. Itu pun jika ada waktu dan sikonnya mendukung. Dan tenan. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.